Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji. Yang saya hormati dosen pembimbing satu Ibu Dewi Nurmalasari, SPD MM. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Yuswa Hendri, SPD MPD. Saya Fauzia Marani dengan NIM 170962234 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pengembangan e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta. Latar belakang masalah yang pertama, penataan ulang elemen komunikasi tempat kerja pada fase F. Manajemen perkantoran menyebabkan ketiadaan buku acuan cetak yang memadai bagi siswa kelas 11. Hasil Prariset menunjukkan bahwa sebanyak 22 dari 25 siswa yang mengisi tidak memiliki buku paket, modul, atau bahan ajar khusus untuk mempelajari elemen komunikasi di tempat kerja. Maka dari itu, proses belajar masih sangat bergantung pada satu sumber, yaitu guru atau teacher-centered, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi satu arah karena tidak adanya timbal balik bagi peserta didik. Hasil pariset lagi menunjukkan bahwa 19 dari 25 siswa merasa materi yang disampaikan oleh pendidik sulit dipahami karena tidak adanya buku pegangan. Ada pula, pendidik juga sudah menggunakan teknologi untuk kegiatan belajar mengajar, namun masih cenderung statis dan bersifat satu arah sehingga kurang memfasilitasi kebutuhan praktik komunikasi interaktif. Hasil pariset menunjukkan bahwa 21 dari 25 siswa merasa pembelajaran saat ini terlalu banyak mencatat dan membosankan karena kurangnya interaksi. Maka dari itu, solusi yang diberikan adalah mengembangkan media digital berbasis website live worksheet yang didukung platform Canva untuk desain visualnya. Website live worksheet ini mentransformasi lembar kerja statis menjadi media dinamis yang dilengkapi fitur audio visual, simulasi, serta umpan balik otomatis untuk mendukung kemandirian belajar siswa. Media ini akan memperhatikan gaya belajar siswa dengan menyediakan penjelasan berupa audio dan audio visual. Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengembangan e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase FT SMK Negeri 44 Jakarta? Yang kedua, bagaimana hasil uji validitas e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta? Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, maka dari itu tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengembangkan e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta, untuk menganalisis validitas e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta, dan yang ketiga, untuk menganalisis efektivitas e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta. Manfaat penelitiannya, secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan terciptanya kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan di Indonesia, terutama dalam ranah pendidikan dengan fokus pada inovasi materi ajar pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK. Secara praktif, bagi pendidik, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai salah satu alternatif sumber belajar dan media pembelajaran digital inovatif yang dapat membantu pendidik dalam mengatasi keterbatasan ketersediaan bahan ajar cetak pada elemen komunikasi tempat kerja fase F. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memfasilitasi kemampuan belajar mandiri peserta didik, di mana mereka dapat mengakses materi, video simulasi, dan latihan soal kapan saja di mana saja sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Bagi peneliti, pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman peneliti dalam merancang serta mengembangkan materi ajar perbantuan media live worksheet bagi peserta didik kelas 11 SMK sekaligus mengintegrasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
Ada pula spesifikasi produknya. E-modul ini dirancang sebagai media pembelajaran digital yang interaktif pada materi elemen komunikasi di tempat kerja dengan menggunakan platform Live Worksheet. E-modul ini akan dirancang dengan konten visual dan multimedia yang menarik serta user-friendly, sehingga akan memudahkan pemahaman peserta didik melalui penyajian materi yang dinamis dan interaktif. Selain itu, akan dilengkapi juga dengan latihan soal yang memiliki fitur beragam untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik secara objektif. Asumsi dan keterbatasan pada penelitian ini, sebagai hasil dari pengembangan e-modul interaktif berbasis live worksheet, diharapkan baik pendidik maupun siswa memiliki perangkat digital yang mendukung, seperti smartphone, laptop, dan komputer, dan mereka telah memahami teknologi digital secara mendasar, sehingga tidak memerlukan pelatihan tambahan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengembangan e-modul interaktif ini hanya berfokus pada satu aspek pembelajaran, yaitu komunikasi di tempat kerja. Setelah itu ada kajian teori. Yang pertama, bahan ajar. Bahan ajar merupakan sekumpulan informasi dan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan spesifik untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan kurikulum. Bahan ajar merupakan sekumpulan informasi dan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan spesifik untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi tertentu sesuai kurikulum. E-modul merupakan media pembelajaran mandiri berbasis digital yang disusun secara sistematis dan terstruktur ke dalam unit pembelajaran yang lebih kecil untuk mencapai tujuan dan kompetensi pendidikan tertentu. Menurut Koironisa dan Zamri 2022, e-modul adalah media belajar mandiri digital yang bertujuan untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang diinginkan dan membuat peserta didik lebih interaktif. Lalu yang ketiga ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan saluran komunikasi strategis dalam proses pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan pesan instruksional untuk menarik perhatian pikiran peserta didik. Menurut Agustin dan teman-teman tahun 2025, media pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik selama proses pendidikan yang menghasilkan interaksi sosial dan menumbuhkan rasa penasaran peserta didik. Lalu ada website LiveWorksheet. LiveWorksheet adalah platform berbasis web yang menawarkan metode kreatif untuk mengubah lembar kerja standar menjadi media pembelajaran elektronik yang interaktif dan dinamis, dengan fitur interaktif yang disajikan. Menurut Haryanti dan Rachmanyanti tahun 2022, LiveWorksheet adalah platform interaktif yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dengan cara menyenangkan dan menarik. Platform Canva. Canva adalah platform desain berbasis online yang memungkinkan pengguna membuat media pembelajaran yang menarik dan kreatif. Menurut Gerhard tahun 2020, Canva adalah alat desain serbaguna yang mudah digunakan dan sangat cocok baik untuk para profesional maupun pemula. Lalu selanjutnya ada model EDI. Menurut Rosmianti dan Sinegar tahun 2021, model EDI adalah model desain instruksional sistematis yang menyajikan pedoman dinamis dan fleksibel untuk mengembangkan alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Kelebihan model ADI ini terletak pada keterkaitan antara tahapannya yang memastikan bahwa produk pendidikan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan yang nyata, kemudian divalidasi secara berkelanjutan melalui evaluasi dan pengujian efektivitas yang terukur. Ada pula penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian pengembangan e-job sheet dengan live worksheet pada keterampilan kerakitan produk barang untuk meningkatkan efektivitas praktik siswa SMK. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menghasilkan produk e-job sheet berbasis live worksheet menggunakan model pengembangan Alesi dan Trolip untuk meningkatkan keterampilan praktik perakitan produk barang bagi siswa kelas 12 TKR di SMK Negeri 1 Sungai Lilin. Produk ini dinyatakan sangat layak dengan berdasarkan pada hasil validasi ahli materi sebesar 87,2% dan ahli bahasa sebesar 87,1% yang masuk dalam kategori sangat valid, serta didukung oleh tingkat kepraktisan sebesar 83,4% yang tergolong sangat praktis. Kemudian media ini juga terbukti efektif secara signifikan dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran praktis siswa yang ditunjukkan melalui hasil uji T. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan dengan judul pengembangan ILKPD interaktif berbasis live worksheet pada materi volume bangun ruang. Penelitian dalam jurnal ini merupakan penelitian pengembangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan model pengembangan yang digunakan adalah EDI. Penelitian ini dilakukan di SDN Cikuasa 1 Kota Cilegon dengan subjek penelitian adalah peserta didik kelas 5. Hasil yang didapat dari uji validasi materi penelitian ini diperoleh hasil rata-rata 92% dan uji validasi media dengan rata-rata 88%, serta hasil uji produk praktisi sebesar 82,5%. Berdasarkan hasil perolehan,
Produk dinyatakan layak untuk diuji cobakan serta hasil uji coba dari peserta didik mendapatkan hasil sebesar 86%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan LKPD ini layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya ada penelitian berjudul Development of a Student Worksheet Based Task-Based Learning through LiveWorksheet.com for High School Students. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di LKPD interaktif berbasis Live Worksheet yang dikembangkan menggunakan model EDDI pada siswa kelas 11 TKJ SMK Perbankan Riau telah memenuhi kriteria kelayakan dengan berdasarkan penilaian ahli materi sebesar 91,8% dan ahli pembelajaran sebesar 82,6%. Maka produk dinyatakan valid serta nilai praktik yang digunakan berdasarkan respon siswa yaitu sebesar 78,2% dan guru sebesar 80%. Maka dari itu, media pembelajaran ini dinyatakan andal, praktis, dan efisien dalam meningkatkan inovasi, motivasi, dan kualitas proses pembelajaran di tingkat SMK. Lalu penelitian yang berjudul Pengembangan ILKPD berbasis Live Worksheet pada mata pelajaran layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro materi produk kredit perbankan kelas 11 layanan perbankan SMKN 1 KAM lagi menyatakan bahwa tadi bahwa ILKPD berbasis Live Worksheet yang dikembangkan menggunakan model EDI ini dinyatakan layak dan berkualitas untuk digunakan dalam pembelajaran elemen layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi para ahli yang menunjukkan sebesar 91% dari ahli materi, 89% dari ahli bahasa, dan 92% dari ahli media. Selain itu, produk ini juga mendapatkan respon positif dari para siswa dengan persentase sebesar 93% yang mengindikasikan tingkat ketertarikan dan kemudahan pemahaman yang tinggi. Dengan demikian, ILKPD ini telah teruji sebagai media pembelajaran yang efektif untuk mendukung kegiatan belajar mandiri dan aktif. Ada pula kerangka berpikir pada penelitian pengembangan ini, analisa permasalahannya itu dari pendidik dan peserta didik. Untuk pendidik sendiri ini, penyampaian materi masih dilakukan secara metode teacher-centered dan belum memanfaatkan teknologi secara menyeluruh. Untuk peserta didik membutuhkan sumber belajar sebagai pegangan dalam proses pembelajaran. Peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang efektif dan peserta didik merasa kesulitan dan kurang memahami materi. Solusi yang dapat diberikan adalah pengembangan e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja. Habis itu dilakukan eh, pendesain dan pengembangan e-modul interaktif. Setelah dilakukan desain dan pengembangan menggunakan media live worksheet, dilakukanlah uji validitas oleh para ahli yaitu ahli media, ahli materi, dan ahli desain pembelajaran. Setelah itu dilakukan revisi pertama. Jika dinyatakan telah valid, baru kita masuk ke uji coba peserta didik, di mana di uji coba ini kita lakukan melalui dua tahap, yaitu uji coba kelompok kecil sebanyak 10 orang peserta didik, lalu yang kedua uji coba lapangan sebanyak 61 peserta didik. Setelah itu dilakukan evaluasi dan revisi terakhir berdasarkan hasil saran dan masukan dari angket respon peserta didik. Lalu setelah revisi, baru kita memberikan final produknya. Metodologi penelitian. Waktu penelitian November 2025 sampai Juni 2026, tempat penelitian SMK Negeri 44 Jakarta, metode penelitian R&D dengan model pengembangan EDI. Prosedur dan model pengembangan. Pengembangan di modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta ini menggunakan model pengembangan EDI. Yaitu yang pertama analisis atau analyze, terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada analisa kebutuhan peserta didik, lalu ada analisa media. Analisa media ini digunakan untuk menganalisis media yang dibutuhkan oleh peserta didik. Lalu yang terakhir analisa kurikulum. Analisa kurikulum ini dilakukan untuk mengkaji atau untuk mencari tahu kurikulum apa yang digunakan oleh SMK Negeri 44 Jakarta. Lalu selanjutnya ada desain. Yang pertama ada 3 tahap juga. Yang pertama merancang desain pembelajaran. Lalu yang kedua ada membuat storyboard sebagai acuan dasar dalam mendesain produk. Dan yang terakhir adalah membuat instrumen para ahli atau instrumen validasinya. Lalu yang kedua dilakukan development atau pengembangan. Pengembangan media yang pertama itu membuat desainnya terlebih dahulu di Canva, lalu setelah mendesain di Canva masuk ke media utama yaitu live worksheet. Setelah itu baru masuk ke uji validasi ahli materi, media, dan desain pembelajaran.
Setelah dilakukan uji validasi, langkah selanjutnya adalah implementation atau implementasi, dilakukan ke uji coba peserta didik sebanyak 2 tahap, yaitu uji coba kelompok kecil sebanyak 10 orang peserta didik. Lalu yang kedua, uji coba lapangan sebanyak 61 peserta didik. Setelah dilakukan uji coba, diberikan angket respon peserta didik. Yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Ini revisi tahap terakhir serta finalisasi produk. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya itu yang pertama ada observasi untuk mengumpulkan data tentang kegiatan pendidikan yang berlangsung di kelas, mengetahui bagaimana pembelajaran berlangsung di kelas, termasuk sumber dan media apa yang digunakan, serta permasalahan apa saja yang muncul pada saat peserta didik belajar. Lalu yang kedua ada angket. Angket yang digunakan adalah angket validitas, pretest, potes, dan respon pengguna. Instrumen pengumpulan data ada berupa tes dan non-tes. Berupa tes sendiri itu ada soal pretest dan post-test. Untuk soal yang tidak akan diberikan berupa pilihan ganda, tes ini akan diberikan sebelum dan sesudah peserta didik menggunakan media pembelajaran. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap media. Untuk instrumen non-tesnya berupa lembar validasi dan lembar respon pengguna yang disusun dengan menggunakan skala Likert sebagai format jawaban. Lembar validasi ini terdiri dari lembar validasi ahli materi, ahli media, ahli desain pembelajaran, serta lembar respon pengguna peserta didik. Lalu teknik analisis datanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data hasil penelitian yang diperoleh melalui angket atau kuesioner dalam bentuk skor yang berasal dari lembar validasi dan angket respon. Penilaian pada instrumen tersebut menggunakan skala Likert dengan 5 kategori penilaian utama, yaitu sangat baik dengan skor 5, baik dengan skor 4, cukup baik skor 3, kurang baik skor 2, dan sangat kurang baik skor 1. Sumbernya dari Rituan tahun 2019. Data yang diperoleh melalui lembar validasi akan diolah dalam bentuk persentase guna mempresentasikan tingkat validitas media pembelajaran e-modul yang dikembangkan dengan bantuan media live worksheet. Ada pula rumusnya, persentase kevalidan atau validitas skor yang diperoleh dibagi skor maksimal yang diharapkan dikali 100%. Untuk kategori presentasinya sendiri, persentase 81% sampai 100% dikatakan sangat valid, 61% sampai 80% dikatakan valid, 41% sampai 60% dikatakan cukup valid, 21% sampai 40% dikatakan tidak valid, 0% sampai 20% dikatakan sangat tidak valid. Sumber Akbar dalam Gulo dan Harepa tahun 2022. Media pembelajaran e-modul dikatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran itu saat berada pada kategori persentase 61 di atas 61% atau kategorinya valid. Lalu selanjutnya untuk menganalisis efektivitas media pembelajaran e-modul ini dilihat dari hasil penilaian pretest dan post-test yang akan diberikan pada peserta didik. Data ini akan dianalisis menggunakan analisis endgain, kemudian diinterpretasikan ke dalam rentang persentase berikut. Untuk rumus endgainnya, S post-test dikurang S pretest dibagi S maksimal skor dikurangin S pretest. Untuk kriteria endgainnya sendiri 0,70 sampai kurang dari sama dengan 1 itu tinggi, 0,30 kurang dari 0,70 itu sedang, 0 sampai kurang dari 30 itu rendah. Sumber Amalia et al. Tahun 2022. E-modul dikatakan efektif itu saat berada di atas 0,30. Kemudian ada teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data berupa masukan, komentar, saran dari para ahli pada uji validitas dan uji coba respon peserta didik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses pengembangan e-modul. Tahap pertama yaitu tahap analisis. Dilakukan 3 analisis, yaitu analisis kebutuhan peserta didik yang menunjukkan bahwa peserta didik ini memerlukan media pembelajaran interaktif. Lalu analisis media dilakukan untuk menemukan platform yang sesuai berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah dijelaskan. Peserta didik memiliki minat yang tinggi terhadap fitur-fitur interaktif, maka dipilih media live worksheet. Analisis kurikulum dilakukan untuk mengidentifikasi kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 44 Jakarta yang menggunakan kurikulum Merdeka agar media berpedoman pada CP dan ATP sesuai dengan
ketentuan pada kurikulum Merdeka. Lalu tahapan kedua yaitu tahap desain. Pada tahap ini terdapat 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu desain pembelajaran untuk menyusun materi agar sesuai dengan tingkat kemampuan dan karakteristik peserta didik. Untuk desain pembelajaran ini, materi akan dibagi menjadi 4 bab. Selanjutnya ada membuat storyboard sebagai acuan dasar dalam pembuatan desain e-modul. Lalu yang terakhir ada membuat instrumen. Tahap ketiga yaitu tahap development. Pada tahap ini dilakukan pembuatan visual e-modul di platform Canva, kemudian memasukkannya ke dalam media utama yaitu live worksheet. Setelah itu dilakukan uji validasi ahli. Tahap keempat adalah tahap implementasi. Tahap ini dilakukan uji coba kepada peserta didik setelah media telah melalui tahap revisi oleh para ahli dan dinyatakan layak. Ada pula uji coba yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu uji coba kelompok kecil yang dilakukan pada 10 peserta didik, dan uji coba lapangan yang dilakukan pada 61 peserta didik kelas 11 fase F jurusan manajemen perkantoran. Lalu yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan perbaikan atau revisi berdasarkan hasil angkat respon peserta didik sebelum dilakukan finalisasi produk. Ada pula produk akhir dari penelitian ini berupa link di bawah dapat diakses. Selanjutnya ini untuk uji validitasnya. Untuk ahli materi sendiri itu memberikan persentase sebesar 72% dengan kategori valid. Lalu ahli media dengan persentase 83% dengan kategori sangat valid. Dan ahli desain pembelajaran dengan persentase 75% dengan kategori valid. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini valid dan dinyatakan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Lalu selanjutnya ada uji efektivitas. Untuk uji coba kelompok kecilnya, rata-rata N-gennya mendapat 0,77 dengan kategori tinggi, dan uji coba lapangan rata-rata N-gennya 0,84 dengan kategori tinggi. Dapat disimpulkan juga bahwa media pembelajaran e-modul ini berbasis live worksheet efektif digunakan untuk media pembelajaran di kelas. Kesimpulannya, proses perancangan penelitian pengembangan e-modul interaktif menggunakan media live worksheet mengacu pada model pengembangan EDI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Hasil uji validitas oleh ahli materi mendapatkan persentase sebesar 72% dengan kategori valid. Hasil uji validitas oleh ahli media pembelajaran mendapatkan persentase sebesar 83% dengan kategori sangat valid. Hasil uji validitas oleh ahli desain pembelajaran mendapatkan persentase sebesar 75% dengan kategori valid. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran e-modul menggunakan media live worksheet valid untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir ada hasil nilai N-gen pada uji coba kelompok kecil sebesar 0,77 dengan kategori tinggi. Hasil nilai N-gen pada uji coba lapangan mendapatkan nilai sebesar 0,84 dengan kategori tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa e-modul menggunakan media live worksheet efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Implikasi dari penelitian ini adalah mengenai pentingnya penggunaan media pembelajaran interaktif dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pengembangan e-modul ini menunjukkan bahwa pengintegrasian multimedia yang digunakan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi komunikasi di tempat kerja, memungkinkan peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Bagi peserta didik, e-modul ini memberikan kemudahan dalam belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mendukung fleksibilitas belajar peserta didik. Penggunaan fitur-fitur pada e-modul juga membantu mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang berbeda. Maka dari itu, pengembangan e-modul menggunakan media live worksheet ini dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran digital dan membantu peserta didik sebagai sumber belajar untuk mengisi kekosongan dari ketiadaan bahan ajar elemen komunikasi di tempat kerja. Keterbatasan penelitian ini, yang pertama, materi yang dikembangkan dalam e-modul hanya berfokus pada elemen komunikasi di tempat kerja sehingga cakupan materi pembelajaran masih terbatas. Lalu yang kedua, platform live worksheet yang digunakan dalam penelitian masih memiliki keterbatasan teknis, yaitu kondisi jaringan internet yang tidak stabil dapat mempengaruhi kelancaran dalam penggunaan media pembelajaran. Lalu penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa utama pada platform live worksheet masih menjadi kendala bagi sebagian pengguna yang belum terbiasa menggunakan bahasa asing. Untuk rekomendasinya, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan media pembelajaran dengan cakupan materi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada elemen komunikasi di tempat kerja saja, ataupun hanya di jurusan manajemen perkantoran saja. Penelitian berikutnya diharapkan untuk membuat video yang menjelaskan penggunaan e-modul dari awal hingga akhir untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan e-modul. Dan terakhir, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengukur pengaruh penggunaan e-modul terhadap keterampilan peserta didik pada elemen komunikasi di tempat kerja.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.